Shalom, selamat sore saudara-saudari semua yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada saat ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Buka Sahabat bersama AM, bersama saya, Rinaldo Bernardus. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya membagikan firman Tuhan yang berjudul Profil Pemuda Kristen. Kenapa saya memilih judul yang menyinggung tentang pemuda? Karena pemuda-pemuda dan pemudi tentunya adalah sosok yang sangat penting di mata Tuhan. Ya, dan tentunya pemuda-pemudi ini juga yang akan membawa perubahan di dalam dunia ini. Ya, seperti kita ketahui di bulan ini ya, kita ada suatu peringatan hari tentang Sumpah Pemuda. Ya, di mana Sumpah Pemuda ini adalah cikal bakal berdirinya bangsa kita tercinta ini. Jadi pemuda itu sangat signifikan dampaknya ya, di mana pemuda-pemuda ini berkumpul dari berbagai macam daerah, membuat ikrar untuk menyatukan sumpahnya menjadikan sebuah negara ya, dan negara Indonesia tentunya. Dan seperti juga dikatakan oleh presiden kita yang terdahulu, almarhum presiden, mantan presiden ya tentunya, Insinyur Soekarno, yang mengatakan berikan aku 10 orang pemuda akan kuguncang dunia ini. Jadi bisa saya pastikan pemuda itu sangat signifikan dampaknya di dalam kehidupan kita, di dalam suatu zaman. Dan ayatnya saya ambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. Firman Tuhan mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Ya, di dunia ini, khususnya di zaman sekarang ini, para pemuda saat ini dikungkung dengan sebuah tren atau gengsi atau tekanan dari sesamanya ya, teman-teman sebaya, sesama pemuda, untuk menjadi sesuatu yang sekarang ini bilangnya menjadi keren ya. Sering diukur dari keren itu diukur dari penampilan, harta atau popularitas. Namun apakah ini seturut dengan firman Tuhan? Justru firman Tuhan hari ini membolak-balikan definisi itu. Seorang pemuda Kristen sejati justru harus mematok standar kekerenan yang berbeda dari yang ada di dunia ini. Standar yang berdampak kekal. Yang pertama adalah tentunya seorang pemuda harus mempunyai teladan dalam perkataan. Mulut seorang pemuda Kristen sejati bukan untuk menjelekkan orang lain, mengucapkan kata-kata kotor atau menyebarkan gosip. Ia menyadari bahwa perkataannya memiliki kuasa untuk membangun atau menghancurkan. Ia mengisi percakapannya dengan kebenaran, kata-kata yang membangkitkan semangat dan kesaksian tentang kasih Kristus. Ketika orang lain mendengarnya berbicara, mereka mendengar Kristus. Dan yang kedua, seorang pemuda Kristen sejati harus mempunyai teladan dan tingkah laku. Perilakunya konsisten, baik saat dilihat orang banyak, maupun saat ia sendirian, atau tidak disaksikan oleh orang lain. Ia jujur dalam ujian, menghormati orang tua dan guru, dan bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Ia tidak ikut-ikutan dalam pesta pora dan gaya hidup hedonis yang menjadi tren di zaman sekarang ini. Karena ia tahu tubuhnya adalah bait Roh Kudus. Tingkah lakunya adalah surat terbuka yang dibaca semua orang tentang karya Yesus dalam hidupnya. Yang ketiga, seorang pemuda Kristen sejati mempunyai teladan dalam kasih. Kasihnya bukan sekedar perasaan, tetapi tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ia aktif peduli, ia mau mengampuni dan mau melayani, baik kepada sahabat maupun pada orang yang sulit dikasihi sekalipun. Kasihnya meneladani kasih Kristus yang tanpa syarat dan rela berkorban. Di tengah dunia yang individualis, kasihnya justru menarik orang untuk bertanya, apa yang membuat engkau berbeda? Yang keempat, seorang pemuda Kristen sejati harus mempunyai teladan dalam kesetiaan. Ia setia dalam hal-hal kecil, setia beribadah, setia melayani, setia menyelesaikan komitmennya, ya, setia menjalankan tanggung jawabnya.
Ia tidak mudah menyerah ketika imannya diuji. Kesetiaannya bukan pada kemampuan diri sendiri, tetapi pada Tuhan yang menjadi sumber kekuatannya. Orang bisa mempercayainya karena ia mencerminkan kesetiaan Allah. Dan yang kelima, sebenarnya ini masih bagian dari bagian yang keempat ya, tentang teladan dan kesetiaan, tapi saya membaginya menjadi yang kelima, teladan dalam kesucian. Di era yang menganggap hubungan seks di luar nikah, pornografi, dan pemuasan hawa nafsu sebagai hal biasa, ia berani mengambil standar yang berbeda. Ia menjaga pikiran, hati, dan tubuhnya tetap kudus. Ia melakukannya bukan karena takut, tetapi karena hormat kepada Tuhan yang telah menebusnya dan mempersiapkan yang terbaik baginya. Jadi ini adalah tantangan buat kita semua ya, sebagai orang tua maupun orang muda. Orang tua harus bisa mendidik anak-anaknya untuk menjadi hal-hal yang membuat orang muda sesuai di mata Tuhan. Tentunya dengan orang tua juga harus mempraktekkannya sendiri ya, menjadi contoh bagi orang-orang muda tersebut. Menjadi teladan itu tidak mudah, akan ada ejekan, godaan, dan saat-saat merasa sendiri. Namun ingatlah, usiamu bukanlah halangan, melainkan kesempatan untuk Tuhan menunjukkan kuasa-Nya melalui hidupmu. Kamu tidak sendirian. Roh Kudus yang diam di dalam akan memampukan kamu untuk hidup yang berkenan kepadanya. Dan karena engkau telah ditebus oleh darah Kristus, jadi hidupmu bukan tentang dirimu sendiri, tetapi tentang kemuliaan Tuhan. Ketika kamu menjadi teladan, kamu mempertontonkan betapa baik dan hebatnya Tuhanmu. Jadi panggilan untuk semua pemuda Kristen sejati, menjadi pemuda Kristen yang sejati bukanlah hal yang memang mudah sih, tetapi kita semua sebagai seorang Kristen, sebenarnya bukan hanya orang muda, orang tua sekalipun, kita yang merasa tidak sempurna, tetapi kita harus mempunyai keterpanggilan untuk rindu hidup memuliakan Tuhan di setiap aspek. Ia adalah agen perubahan. Tuhan adalah agen perubahan. Kita harus menjadi garam dan terang di generasi kita. Jangan remehkan potensimu, Tuhan sedang memanggil kita semua, khususnya para orang muda, karena engkaulah yang akan membawa perubahan di zamanmu ini, untuk menjadi pahlawan iman di zamanmu. Dan saya mendoakan agar para pemuda kita, pemuda yang mempunyai keinginan untuk disucikan, untuk menjadi hamba Tuhan yang sebenarnya, yang mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, bisa hidup benar dan terpanggil benar-benar kesucian hanya untuk bagi Tuhan saja. Nah, demikian mungkin firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada sore hari ini. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua, khususnya para pemuda-pemudi yang menyaksikan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Bapa atas segala berkat kasih setiamu bagi masing-masing kami Bapa. Terkhusus bagi hamba-hamba-Mu ya Bapa, orang-orang muda yang terpanggil pada zaman ini ya Bapa, untuk tetap setia memegang teguh firman-Mu ya Bapa. Engkau kuatkan mereka ya Bapa. Engkau mau menjadi pemimpin mereka yang sebenarnya Bapa. Engkau pegang teguh mereka Bapa dalam sekalian mereka, dalam pendidikan mereka Bapa, dalam pekerjaan mereka Bapa. Biarlah mereka bisa menjadi contoh dan teladan Bapa. Engkau memagari mereka dalam pergaulan mereka Bapa, sehingga mereka tidak terbawa dengan arus dunia ini. Justru mereka menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, di zaman yang saat ini ya Bapa. Bapa yang baik, mau menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu saja Bapa. Hanya dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan lupa, besok kita akan bergereja di gereja kita masing-masing. Bagi sahabat-sahabat EHM yang rindu untuk bergabung bersama kami mengundang untuk bergabung di Jalan Pemuda nomor 47C Depok. Demikianlah pekabaran firman Tuhan yang boleh kami sampaikan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.